Shalom, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab. Dan hari ini saya ingin membagikan satu kisah yang sebenarnya sudah sangat terkenal, yaitu tentang Yesus dan perempuan Samaria dalam Injil Yohanes, yang mungkin kita sudah sering dengar khotbahnya, kita mungkin sudah juga baca, karena itu masih di pasal awal di Injil Yohanes. Tapi kali ini saya ingin kita belajarnya lebih menggali dengan kepada tokoh-tokoh atau momen-momen penting di dalam kisah ini, ya. Jadi saya ingin memberikan judul yang sangat provokatif seperti judul Live TV, ya, Cinta Kita Bersemi di Sumur, refleksi kisah Yesus dan perempuan Samaria di Sumur Yakub, ya. Rekan-rekan sambil menonton ini, sebagaimana kita dalam pendalaman Alkitab, harus juga membuka Alkitabnya. Mari buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42. Ini kisah yang cukup panjang sekali karena ada percakapan dan dialog yang begitu menarik antara Yesus dan perempuan Samaria. Tapi sekali lagi saya katakan, di dalam pembelajaran kita kali ini, kita bukan mencari makna praktisnya seperti kalau kita mengkhotbahkan kisah ini, tetapi kita akan menggalinya dari berbagai perspektif dan melihat momen-momen serta tokoh-tokohnya. Jadi saya seperti akan membagi tokoh-tokohnya. Kita akan fokus ke perempuan Samaria. Kita akan fokus di momen sumur. Apa maksud sumur dalam kisah ini? Dan juga fokus di momen tokoh yang kita tahu, yaitu Yesus Kristus yang menjadi inti dari cerita ini. Baik, kita akan mulai. Bagaimana kita akan melihatnya lebih mendalam. Baik, kita mulai dulu seperti biasa dari konteks ya. Untuk memahami setiap kisah dalam Alkitab, kita harus memahami konteksnya. Saya catat di sini yang pertama, kita tidak boleh lepas dari pasal 3, ya, pasal 3, terutama ayat 1 sampai 13, yaitu kisah tentang Nikodemus. Ada percakapan dengan Nikodemus. Nah, kalau kita lihat Alkitab kita, LAI memberikan judul yang sangat mirip, bahkan sama. Pasal 3 dimulai dengan kata percakapan dengan Nikodemus, itu judul perikopnya. Pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Makanya saya katakan, konteks ini tidak bisa lepas, terutama di pasal 3 ada waktu malam, malam hari, di mana itu percakapan Nikodemus dengan Yesus terjadi pada malam hari. Nah, Injil Yohanes memiliki makna akan ini. Kenapa? Malam hari di sini bukan sekedar Nikodemus sembunyi-sembunyi, walaupun ini ada tafsir yang mengatakan seperti itu, dia datang kepada Yesus malam hari supaya tidak dilihat pemuka agama lainnya, karena akan dicap berkhianat. Tetapi banyak sarjana perjanjian baru mengatakan malam hari di sini adalah kegelapan yang datang kepada terang. Nikodemus sebagai pemuka agama, bagian dari orang-orang Farisi atau ahli Taurat, adalah orang yang buta, yang gelap, tapi dia datang untuk bercakap-cakap dengan sang terang. Nah, itu commentary dari sarjana perjanjian baru. Malam hari di sini diidentikan dengan dosa atau kegelapan. Ya, orang yang buta tetapi datang kepada sang terang, yaitu Yesus. Nah, ketika kita beralih ke pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria, kita akan melihat kontrasnya siang hari. Ya, itu bisa kita lihat di uh, ayat 6, pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Kalau terjemahan Inggris banyak menerjemahnya 6 hour. Apa maksudnya ya? Jam 12 ya, sudah benar. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menghitung hari mulai nanti masuk jam 6 sore, lalu sampai jam 6 paginya. Nah, itu satu hari bagi orang Yahudi. Jadi kalau 6 hour, yaitu 6 jam, dari jam 6 pagi dimulainya hari, yaitu jam 12 siang. Ya. Jadi dia perhitungannya tidak seperti kita yang dari jam 12 menuju jam 00 ya untuk memulai hari baru. Tapi dimulai dari jam 6, 6 hour. Ya. Jam 12 siang, bayangkan ini sangat terik, matahari lagi tinggi-tingginya, sangat panas. Jadi ada perubahan dari malam hari menuju siang hari. Karena di sini Injil Yohanes ingin menampilkan satu maksud yang penting di dalam konteks siang hari ini.
Tapi yang menarik ayat 4, kita lihat dulu ayat 4 dimulainya kisah ini, pasal 4 ayat 4. Saya catat di situ ada kalimat yang perlu kita perhatikan. Ia harus melintasi Samaria. Nah, rekan-rekan, ketika kita sudah belajar pengantar perjanjian lama atau sejarah tentang bangsa Israel, Samaria itu adalah daerah yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Walaupun orang Samaria juga keturunan Yahudi ya, tetapi sudah kawin campur. Nah, kita bisa belajar sejarahnya itu sejak pecahnya dua kerajaan, ya, utara dan selatan. Nah, orang-orang Samaria ini menajiskan bait suci ya. Mereka tidak lagi menyembah Allah Yahweh di bait Allah yang dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi mereka memasukkan dewa-dewa berhala dan mereka kawin campur dengan bangsa asing. Sehingga orang Yahudi merasa mereka bukan lagi Yahudi asli. Sudah kawin campur, benihnya itu bukan benih ilahi lagi. Nah, banyak sekali Rabi Yahudi mengatakan orang Samaria itu dicap anjing sama mereka. Ya, itu perkataan dari tulisan-tulisan orang Rabi Yahudi. Bahkan mereka seharusnya tidak mau menginjakkan kaki di daerah Samaria. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan, mereka biasanya akan mutar melewati sungai Yordan. Sangkin mereka bencinya, menganggap najisnya orang Samaria, dan mencap mereka sebagai orang yang murtad. Ya, seperti saya katakan tadi, dicap anjing. Tetapi Yesus menarik sekali. Injil Yohanes menampilkan kalimat, ia harus. Have to. Harus. Padahal bisa tidak. Dia bisa mutar dari sungai Yordan. Tapi ia harus melintasi Samaria. Lagi-lagi dalam pemaparan Injil Yohanes, narator ingin menjelaskan ada maksud yang ingin dilakukan Yesus. Dan tentu kita tahu dari kisah ini adalah tentang perempuan Samaria yang dipilih untuk menjadi penginjil, memberitakan kabar baik. Ia harus melintasi Samaria. Jadi Yesus suka sekali melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan budaya pada zaman dulu ya. Dia seorang Yahudi yang seharusnya tidak bergaul dengan Samaria dan tidak menginjakkan kaki ke daerah Samaria, tapi ia harus melakukan itu karena ada maksud ilahi di situ. Lalu yang perlu kita garis bawahi berikut adalah sumur Yakub, ya, sumur Yakub. Dikatakan di ayat 5, lalu sampailah ya ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Nah, para ahli mengatakan sumur Yakub ini terambil dari kisah Kejadian pasal 33, 18 sampai 20, yang sebenarnya kalau di Injil Yohanes tadi dikatakan apa? Syikar. Tetapi ketika kita lihat Kejadian 33, di mana disinilah sebenarnya sumur Yakub itu akan dibuat pertama kali, bukan Syikar, melainkan Syichem. Jadi para ahli mengatakan itu sebenarnya sama. Kalau rekan-rekan buka Alkitabnya Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai 20, dikatakan Yakub tiba dengan selamat di Syichem di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan Aram. Lalu berkemah di sebelah timur kota Syichem. Kemudian ia membeli dari anak-anak Hemor ayah Syichem sebidang tanah seharga 100 kesita. Di situ ia memasang kemahnya. Nah, para ahli setuju disinilah terletak sumur Yakub. Ya. Jadi Syikar itu dianggap sama dengan Syichem. Nah, disitulah letak sumur Yakub dan disinilah Yesus di dalam kondisi yang terik matahari siang, dia letih dan akan melakukan perjumpaan dengan perempuan Samaria. Setelah itu kita tahu akan ada dialog yang begitu panjang, ya, percakapan tektok yang begitu panjang tetapi memiliki makna. Nah, ini adalah konteks singkat supaya kita lebih mengetahui apa makna kisah percakapan perempuan Samaria dengan Yesus. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mulai masuk ke tokoh-tokoh inti dan momen-momen penting dari kisah ini. Nah, saya memberikan subbagian dengan judul romantisme sumur. Nah, kenapa? Ternyata ketika kita lihat perjanjian lama dan khususnya konteks sumur, kita melihat di sini terjadinya perjumpaan atau kisah cinta. Dimulai dari Musa dan Zipora. Ketika Musa dalam pelariannya ketika membunuh orang Mesir, membela rekannya orang Israel, dia melarikan diri ke tanah Midian. Dia berduduk-duduk di sumur dan disitulah dia nanti menemukan Zipora yang menjadi istrinya, ya, mertuanya Yitro, ya. Rekan-rekan bisa lihat di Keluaran pasal 2 15 sampai 22. Lalu kisah cinta sejati antara Ishak dan Ribka
Walaupun bukan Ishaknya yang menemukan, tetapi uh, hamba dari Abraham yang dipercaya, yang disuruh mencarikan jodoh untuk Ishak, disitulah dia menemukan Ribka yang memberi minum untuk unta-untanya. Kejadian pasal 24 ayat 11 sampai 49. Lalu berikutnya Yakub dan Rahel di Kejadian pasal 29 juga bertemu di sumur. Dan sekarang dalam konteks cerita yang kita bahas, perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Ada romantisme sepertinya dalam sumur. Nah, gitu. Maka tadi judul saya ini Cinta Kita Bersemi di Sumur. Nah, kenapa? Karena di dalam budaya kuno yang menimba air itu selalu perempuan. Ya, biasanya perempuan di daerah sekitar yang ada sumurnya akan berbondong-bondong mengambil air, menimba air untuk kebutuhan dan perlengkapan rumah sehari-hari. Itu selalu perempuan. Jadi kalau mau cari jodoh dulu di zaman kuno, ya ke sumur. Karena banyak perempuannya di situ. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kisah perempuan Samaria di pasal 4, Injil Yohanes ini menarik. Dia pergi ke sumur siang hari dan tidak ada perempuan lain. Nah, kalau di dalam konteks-konteks cerita Perjanjian Lama, Zipora, Ribka, Rahel, itu perempuannya pasti banyak. Nah, kenapa dia siang hari? Itu nggak lazim. Ya, banyak penafsir mengatakan dia menghindari perempuan lain yang sebenarnya sudah tahu dia ini adalah perempuan yang berdosa. Nanti kita akan lihat ceritanya yang yakin rekan-rekan sudah tahu juga kan. Dia memiliki 5 suami gitu. Jadi dia dianggap seperti pezina, pelacur, sehingga dia menghindari orang-orang lain, tetangga-tetangganya. Jadi dia pergi siang hari yang begitu terik. Nah, itu nggak lazim, ya. Tetapi Injil Yohanes sebenarnya tidak fokus ke situ. Tapi narator Injil Yohanes ingin menjelaskan memang perjumpaan dengan Yesus siang hari harus terjadi karena ada maksud ilahi, ya. Sama seperti ia harus melintasi Samaria. Nah, itu yang ingin dipaparkan oleh narator dalam Injil Yohanes. Tetapi ada romantisme yang selalu terjadi, mulai dari kisah Perjanjian Lama, Musa akhirnya mendapatkan Zipora, menjadi suami istri, Isa dan Ribka juga menjadi suami istri, Yakub dan Rahel juga nanti bersama kakaknya Lea, ya menjadi suami istri. Bukan berarti perempuan Samaria dan Yesus akan menjadi suami istri, bukan. Tetapi ada maksud romantisme di sumur. Nanti kita akan lihat apa maksud romantisme soal perempuan Samaria dengan Yesus. Bukan berarti mereka menjadi suami istri, bukan. Tetapi sumur, ada maksud cinta yang bersemi di situ. Tetapi untuk khusus perempuan Samaria dan Yesus, maksudnya itu adalah maksud rohani nanti yang akan bisa kita bahas. Nah, itu tentang sumur sedikit ya dari background zaman kuno di mana perempuan-perempuan yang akan menimbanya, tetapi perempuan Samaria ini datang sendiri di siang hari gitu loh. Karena dia ingin menghindari penghakiman-penghakiman oleh perempuan setempat. Dia tidak mau bergaul dengan mereka karena mungkin dia menyadari dia perempuan yang berdosa. Dia lain sendiri dengan perempuan-perempuan lainnya. Dan kebanyakan memang perempuan-perempuan yang datang ke sumur itu perawan, kebanyakan perawan semua, ya. Maka tadi saya katakan kalau mau cari jodoh di zaman kuno ya harus ke sumur karena disitulah perempuan-perempuan perawan menimba air. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita fokus ke tokoh perempuan Samaria. Saya mendengarkan salah satu pemaparan yang menarik, ya. Sebenarnya ini pemaparan dari Pendeta Daniel Setiabudi dari UKDW, karena saya sering mengikuti seminar beliau, dan seketika ini bukan menjadi topiknya, tapi dia membahas tema ini. Salah satu buku dari dosen beliau di Belanda, yaitu Hans de Wit, ya ini dosen dan pembimbing disertasinya, kalau saya tidak salah, melalui buku Through the Eyes of Another, ya. Ini adalah foto tentang Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Dan salah satu yang menarik dibahas Hans de Wit di kelas, kata Pendeta Daniel Setiabudi, dia bertanya, perempuan Samaria ini cantik atau jelek? Nah, sekarang kita fokus nih ke tokoh perempuan Samaria ya. Dia cantik atau jelek? Nah, dengan otomatis, nggak usah di Belanda, kita juga orang Indonesia ketika membaca ini secara harafiah dan secara cepat, maka hampir 80 bahkan 90% mengatakan perempuan Samaria cantik. Lo tau dari mana? Lo 5 lo suaminya. Atau mau kalau kita bilang 5 lo mantannya. Ya kan?
Kalau di budaya Indonesia itu banyak mantan berarti dia cantik atau ganteng, gitu kan ya. Cantik. Ternyata tidak. Karena lewat pemaparan dari buku Hans de Wit, Through the Eyes of Another, ada yang ketika beliau tanya, perempuan Samaria ini cantik atau jelek, maka yang menjawab mayoritas, yaitu ibu-ibu, menjawabnya jelek. Menjawabnya jelek. Ini kita sedikit saja intermezzo tentang kisah perempuan Samaria ya. Karena kita lagi fokus kepada dia sebagai tokoh dalam kisah ini. Loh kenapa jelek? Ibu-ibu di Belanda itu mengatakan lewat kisah dari yang diceritakan pendeta Daniel Setiabudi. Kalau menjawab cantik, orang itu nggak pernah jadi seorang istri atau ibu-ibu. Begitu jawabnya. Kenapa? Karena ngurus satu suami aja kita udah berantakan gitu loh. Kita udah turun mesin gitu istilahnya kan ya. Kita nggak sempat ngurus pribadi lagi. Udah jarang ke salon, udah jarang medicure, pedicure, udah jarang me time. Bagaimana sampai 5 suami itu kita bisa sampai cantik itu gimana? Jadi lewat penafsiran ibu-ibu itu mengatakan ya perempuan Samaria itu pasti udah jelek. Kenapa? Udah turun mesin, udah 5 kali sama laki-laki yang berbeda gitu. Ya, itu salah satu penafsiran yang menarik lewat Through the Eyes of Another gitu loh. Jadi kita dalam menafsir itu kata pendeta Daniel Setiabudi, kita bisa main dari perspektif manapun. Ya, ibu-ibu itu mengatakan ya itu udah pasti jelek. Kita aja ngurus satu suami berat, me time nggak pernah. Kita juga udah turun mesin, apalagi kalau udah punya anak gitu ya, badan makin melar. Apalagi sampai 5 suami, itu udah sangat jelek gitu. Nah, itu yang menarik. Yang pertama ya, terserah Anda mau bilang dia cantik atau jelek, itu tidak ada menjadi masalah. Yang kedua, dengan melihat dia memiliki 5 suami, apakah perempuan Samaria seorang pelacur? Nah, ini menarik. Ada yang mengatakan dia pelacur karena gonta-ganti mulu nih orang. Ya, tapi benarkah pelacur? Nah, banyak sekali tafsiran literal yang mengatakan dia seorang pelacur atau memang juga istri yang gonta-ganti suami. Teks tidak ada mengatakan bagaimana seorang suaminya, apakah memang dia kawin cerai atau memang suaminya meninggal lalu dia cari suami baru. Itu bisa kita jadikan bahan tafsiran. Tetapi ada yang mengatakan dia pelacur karena gonta-ganti pasangan. Tetapi yang menarik, ada yang mengatakan dia pelacur rohani. Nah, ini salah satu tafsiran yang mungkin bisa bersifat alegoris ya. Ini bisa menjadi referensi kita di dalam pemaparan kali ini. Kenapa? Coba kita perhatikan 2 Raja-Raja pasal 17. Nah, ini menjadi menarik. Oke, dia kita katakan pelacur, tapi mungkin pelacur rohani. Ya. Kenapa? 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 28 sampai 32 ini adalah kisah tentang eh, Israel sudah terpecah menjadi 2 kerajaan. Nah, yang utara ini kan yang kelak menjadi Samaria. Lalu mereka kawin campur dan dijajah oleh Asyur. Utara dijajah Asyur, selatan itu oleh Babel nanti. Nah, di sini dikatakan, di mulai ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka bawa dari Samaria ke pembuangan pergi menetap di Betel. Ya, ini yang akan nanti tempat mereka menyembah. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Nah, ini dia. Bagaimana menyembah Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu membuat ilahnya sendiri dan menempatkannya di kuil tempat pemujaan yang dibuat oleh orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka huni. Orang Babel membuat patung Sukot Benot, satu. Ya. Orang Kuta membuat patung Nergal, dua. Orang Hamat membuat patung Asima, tiga. Orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak, empat. Orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai kurban bagi Adramelek dan Anamelek. Ilah-ilah di Sefarwaim. 5. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka juga mengangkat dari kalangan mereka imam untuk tempat-tempat pemujaan. Apakah ini secara kebetulan 5? Sesuai dengan suami dari perempuan Samaria, yaitu 5. Seakan-akan Yesus mau mengatakan, panggil suamimu. Aku nggak ada suami. Ya betul. Karena kau adalah pelacur dalam segi rohani, penyembah berhala. Yang dimana orang Samaria menyembah 5 dewa yang disebutkan tadi dalam 2 Raja-Raja. Ini dikemukakan oleh salah satu tafsiran yang bersifat alegoris mungkin ya.
Apakah itu maksud Yesus? Ya, orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi ya pelacur rohani karena berhala. Dan tadi ada 5 dewa yang disebutkan dalam 2 raja-raja. Apakah mengisyaratkan kepada 5 suami yang dimiliki perempuan Samaria? Dan yang sekarang tinggal sama dia bukan suaminya. Kan begitu teksnya dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi kita baca. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Apakah dia memang pelacur betulan karena gonta-ganti suami? Apakah pelacur di sini atau 5 suami yang dimaksud dalam Injil Yohanes adalah dewa-dewa yang disembah oleh Samaria yang disebutkan dalam 2 raja-raja. Nah, dan profil berikutnya, nanti kita akan melihat kaitannya ya. Apa maksudnya pelacur rohani di sini dengan kaitannya dia bertemu dengan Yesus itu bagaimana? Karena kita tahu Samaria ini nanti menyembah di Gunung Gerizim ya, dan Yesus akan menjawab dengan tidak lagi menyembah di satu tempat tapi roh dan kebenaran. Lalu profil dia berikutnya yang kita tahu dan ini yang menjadi inti dalam pemaparan Injil Yohanes, dia adalah penginjil perempuan pertama. Kita akan lihat nanti. Dia adalah penginjil perempuan yang pertama. Dia setelah bertemu Yesus, setelah percakapan dengan yang begitu panjang, lalu dia pergi nanti ke kampungnya. Dia berkata nanti di ayat 28. Perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihatlah orang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Dan nanti kita akan lihat kesimpulannya. Yesus bermalam di situ dan mereka menjadi percaya. Dia menjadi penginjil atau rasul perempuan yang pertama memberitakan kabar baik. Ini menjadi profil yang sangat menarik dari perempuan Samaria. Baik, ya terserah dia mau cantik atau jelek tadi ya seperti kata Hans Duhit ya. Terserah juga dia mau pelacur atau gonta-ganti atau sebenarnya itu makna yang pelacur rohani karena menyembah berhala. Ada 5 dewa di kitab raja-raja yang disebutkan yang disembah oleh orang Samaria. Berikutnya kita masuk ke jawaban romantisme sumur tadi yang tadi saya katakan perempuan Samaria dan Yesus. Kalau di perjanjian lama ini menjadi suami istri, apa maksud pertemuan perempuan Samaria dan Yesus di sumur Yakub? Ternyata kita bisa melihat di Kejadian 33, di saat pertama kali di situ akhirnya menjadi sumur Yakub ya di Sikem, di ayat 20 dikatakan Yakub ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kalau TB2 saya sudah memakai TB2. El adalah Allah Israel. Di situ Yakub berkemah, dia mendirikan kemah, dan di situ dia memuja Allah, mengatakan, El adalah Allah Israel, yang kami yakin, yang kami ingin melayani, kami percaya. Disitulah terjadi covenant Allah dengan Yakub. Dan menariknya, di dalam kisah ini, di Injil Yohanes pasal 4, perhatikan ayat 25 dan 26, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kalau di perjanjian lama terjadi pengakuan iman yang akan menjadi covenant antara Allah dan Yakub, yaitu El adalah Allah Israel, maka di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah Israel, Mesias yang dinanti-nanti. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi romantisme yang terjadi, yang tadi kita lihat di sini, yang sesuai juga dengan judul kita, Cinta Kita Bersemi di Sumur. Kalau tokoh perjanjian lama menjadi suami istri, maka di sini ada covenant Allah bahwa dia juga orang yang terpilih. Dia akhirnya menemukan siapa Mesias, Kristus, Sang Juru Selamat itu. Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Akhirnya ada covenant kembali terjadi di sumur Yakub. Romantisme Sang Mesias atau Allah itu dengan umat pilihannya. Walaupun ini orang yang dibenci orang Yahudi, yaitu orang Samaria.
terjadi keselamatan, terjadi covenant di sumur Yakub. Itulah romantisme perempuan Samaria dengan Yesus. Dan kalau kita memakai bahasa Paulus di Perjanjian Baru, yang sebagaimana dikatakan kita adalah mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Keselamatan yang terjadi dalam diri perempuan Samaria karena dia bertemu dengan Mesias, Kristus sang juru selamat. Di mana? Sumur Yakub. Jadi covenantnya nyambung dari Yakub di Perjanjian Lama. El adalah Allah Israel. Dan sekarang dia bertemu dengan Mesias. Menarik. Inilah romantisme yang terjadi di sumur. Yang seakan-akan Yesus ingin mengatakan, akulah Mesias yang memilih engkau, yang menyelamatkan engkau sebagai umatku. Waduh, jadi dia bukan lagi sebagai identitas Samaria yang dibenci oleh orang Israel pada umumnya, tetapi dia menjadi identitas umat Allah yang diselamatkan. Dan sekarang tokoh yang paling utama dan yang paling inti, Yesus Kristus. Saya yakin semua kalau sudah Yesus, kita semua sudah tahu maksudnya. Yang pertama dia mengatakan air hidup, dia meminta air di sumur kan, makanya di situ perempuan itu bingung, kenapa kau minta air dari aku, perempuan Samaria? Kaummu tidak bergaul dengan kaumku, tetapi kau malah meminta air dari aku gitu loh. Hidorzon. Dia bilang, kalau kau tahu siapa yang meminta air ini, kalau kau minum dari air sumur Yakub, kau masih haus. Tetapi ketika engkau minum air hidup, kau tidak akan haus selama-lamanya. Air hidup, hidorzon, yang juga bisa diartikan air mengalir. Kalau kita back to the context, perjanjian lama, air itu selalu dimaksudkan sebagai pemurnian. Ya, pemurnian, pembersihan, artinya ketika engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kau tidak akan haus selamanya. Yang maknanya engkau dimurnikan, engkau diselamatkan. Jadi air yang bersifat spiritual ya, bukan air sumur untuk diminum sehari-hari, tetapi air rohani, spiritual untuk selama-lamanya. Kau akan dipuaskan. Siapa yang bersama Yesus dipuaskan, tidak akan mengalami haus lagi. Oh, lalu perempuan Samaria itu memberikan respon, wah kalau begitu di manakah air itu? Di mana aku bisa menemukan? Dia masih salah kaprah ya. Dia masih berpikir itu secara letterlek, secara harfiah. Padahal yang dimaksudkan Yesus adalah spiritual atau rohani. Lalu dia mengalihkan nanti pembicaraan tentang kami menyembah di gunung ini, kau menyembah di bait suci begitu ya. Lalu Yesus berkata, enggak, akan tiba waktunya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus ingin mengatakan kepada perempuan Samaria, Allah itu enggak terkungkung di dalam satu tempat, baik itu Gunung Gerizim atau bait suci di Yerusalem. Tidak, karena dia Allah yang roh. Ya. Sebagaimana juga perempuan Samaria ini akan mengalami pemulihan. Dan kalau kita back to the context pasal 3 Nikodemus, born from above, lahir dari atas, walaupun terjemahan Inggris mengatakan born again, ya sebenarnya tidak ya. Terjemahan aslinya itu dari atas. Bukan born again, bukan lahir baru, tapi lahir dari atas. Roh itu yang akan membuat engkau percaya kepada Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat. Bukan saat kau menyembah ke Gunung Gerizim atau kepada orang Israel di bait suci. Enggak. Karena roh itu yang akan membuat engkau kenal kebenaran. Dan akhirnya seperti perkataannya tadi. Tunjukkan aku siapa. Kristus itu. Mesias, ya kami tahu itu. Ya. Samaria ini memiliki Pentatuk Samaria yang mereka mengakui 5 kitab Musa saja ya. Kejadian sampai Ulangan ya, kitab-kitab sejarah lainnya mereka tidak akui itu bagi orang Samaria, tapi mereka tetap percaya yang datang itu Mesias yang dinantikan, yang sama seperti dikatakan Musa, akan datang orang seperti aku dari kaumku, begitu ya, dari kaum kita, yang menunjuk kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Air hidup, roh dan kebenaran, itulah yang memulihkan perempuan Samaria. Wah, menarik sekali. Ini percakapan dialog yang begitu panjang, tetapi ada struktur yang semakin meningkat gitu. Awalnya perempuan Samaria ini kayak ragu, kayak bilang, apakah kau lebih besar dari bapak kami Yakub gitu loh. Dia kayak ragu dan menganggap Yesus ini siapa sih? Kok sok hebat begini, sok jago gitu ya. Lalu dia berkata, ya apakah kau lebih besar dari nabi begitu seperti itu. Lalu lama-lama sampai kepada pengakuan Mesias. Air hidup, air yang mengalir ya.
Kalau sumur ditimba, ya dinaikkan dia dari bawah ke atas, tapi ini air yang mengalir ini akan memenuhi seluruh hidup dan jiwamu. Mengalir terus. Sehingga engkau mengetahui kebenaran dan akan menyembah Allah itu dalam roh. Itu yang Yesus tampilkan dalam percakapan ini. Dan ini poin inti yang Yesus sampaikan, yang membuat perempuan Samaria ini mengalami hidup baru. Kesimpulannya sudah jelas. Di bagian ayat terakhir, ayat 39 sampai 42. Ini menjadi kesimpulan inti. Ketika tadi dia menginjili sebagai perempuan pertama memberitakan kabar baik, dia lari-lari. Ingat, dia ini dicap aneh. Dia ini dicap perempuan berdosa karena 5 suami, gitu ya. Tetapi saya lupa tadi mengatakannya. Coba kita balik. Kita tadi mengatakannya dia bisa pelacur secara harfiah karena gonta-ganti suami, walaupun teks tidak menjelaskan suaminya meninggal atau dia memang kawin cerai. Ya, lalu tadi kita kaitkan dengan simbol-simbol di 2 raja-raja, ada 5 dewa yang disembah orang Samaria. Tetapi sebenarnya kalau kita sadari, ingat ya, Yesus yang orang Yahudi, perempuan Samaria ini kan orang Samaria. Di dalam budaya Samaria, kawin cerai mungkin hal yang biasa. Ya, kalaupun dia pelacur, mungkin dalam budaya Samaria itu tidak menjadi masalah. Ya, tetapi dia diasingkan, dia tetap dibenci. Karena kita tahu orang Samaria juga mengakui Taurat Musa yang dimana kalau pezina atau kawin cerai itu sampai 2-3 kali itu dibenci, bahkan bisa dilempari batu ya. Itu yang membuat tadi alasan dia mengambil air di siang hari, tidak mau bergabung dengan perempuan-perempuan lain. Mungkin saya dalam budaya Samaria ini no problem. Kita nggak perlu terlalu menafsirkannya terlalu jauh. Dia itu menyembah 5 dewa yang tadi disebutkan di 2 raja-raja. Ya itu terserah di Samaria. Beda mungkin di kalangan orang Yahudi yang bisa langsung dilempari batu gitu ya. Mungkin saja dia memang gonta-ganti suami dengan bebasnya. Tetapi kita tahu Yesus kan menanya 5 suami itu sebagai kemahatauan Yesus yang akhirnya membuat perempuan Samaria tadi mengakui dia adalah nabi karena dia tahu masalah hidupnya. Dan itulah yang membuat dia lari-lari tadi, memberitakan kepada kampungnya. Dan akhirnya dia dengar, itu menarik sekali. Dia orang yang dicap berdosa, aneh, ya, gonta-ganti suami. Tetapi ketika dia lari-lari menceritakan kisahnya yang diketahui Yesus, menebak 5 suaminya, dan akhirnya kita lihat kesimpulannya 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Gila loh. Ini aneh sekali. Ketika tadi di ayat 28 sampai 30 dia lari-lari, dan sekarang dia 39 orang percaya dengan apa yang dikisahkannya. Padahal dari konteks itu mungkin orang sebenarnya juga nggak mau bergaul sama dia, jarang ngomong sama dia. Tapi sekarang menjadi percaya karena perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Apa ini? 5 suami. Yesus mengetahui itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, akhirnya dia membawa orang-orang itu, dia memberitakan kabar baik, dia membawa orang datang kepada Yesus, yaitu penginjilan, ya, membawa orang datang kepada Yesus. Mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Bayangkan perasaan murid-murid. Kalau rekan-rekan baca dari ayat 27, murid-murid sudah kembali untuk membawa makanan. Kan Yesus yang tinggal sendiri untuk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dan kita lihat, murid-murid langsung bingung dia 27. Pada waktu itu datanglah murid-murid dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Bagi orang Yahudi saja ini sebenarnya nggak boleh. Apalagi rabi gitu loh, cakap-cakap dengan perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Cakap saja nggak boleh. Murid-murid yang orang Yahudi tahu itu. Apalagi seorang rabi gitu loh. Cakap dengan perempuan di Samaria lagi. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ia tinggal di situ 2 hari lama. Bayangkan perasaan murid-murid yang ikut. Walaupun teks nggak menjelaskan ya. Apakah mereka menggerutu, ngomel, protes gitu loh. 2 hari loh di Samaria. Bayangkan tinggal. Dan dalam budaya dulu tinggal itu bukan hanya untuk tidur makan gitu ya, bukan. Tetapi semakin mempercakapkan ajaran kerajaan Allah, ajaran Taurat, dan disitulah Yesus mempertegas apa yang dia lakukan kepada perempuan Samaria itu.
kepada orang banyak di Samaria. 2 hari dia mengajar, dia menceritakan siapa dirinya, dan mempertegas apa yang sudah dikatakan perempuan Samaria kepada satu kampungnya. 2 hari, luar biasa. Percakapan ini sangat mendalam. Kalau percakapan dengan Nikodemus pasal 3 sangat singkat, tapi di sini sangat mendalam. Itulah maksud kenapa narator Injil Yohanes mengatakan ia harus melintasi Samaria. Ini dia maksud ilahinya, ini dia kesimpulannya. Kalau kita lanjut kalimatnya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Perhatikan ketika perempuan itu menginjili pertama, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Dan ketika tinggal 2 hari, apa yang terjadi? Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lalu apa reaksi satu kampung? Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Berarti sempat ada keraguan ya. Dan mereka ingin mencari bukti memastikan itu. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Artinya dalam 2 hari nginap, Yesus menjelaskan siapa dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Satu kampung Samaria, di tempat perempuan Samaria tinggal, menjadi percaya kepada Yesus. Menarik sekali. Dari orang yang dianggap pelacur mungkin, orang yang dijauhi dari lingkungan sekitar mungkin, orang yang tidak bergaul, menjadi penginjil perempuan pertama yang membawa satu kampungnya datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Ada kemenangan karena mereka menerima air hidup. Ada kemenangan dan mungkin mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa yang disebutkan di 2 Raja-Raja. Dan mungkin mereka tidak menyembah lagi ke arah gunung Gerizim. Tetapi mereka mengikut Yesus, Sang Kristus, Sang Mesias tersebut. Dan ini semua dimulai di mana? Covenant Allah di sumur Yakub. Nah, inilah yang menjadi bagian inti yang ingin saya sampaikan dalam kisah kita dalam pemaparan kali ini, cinta kita bersemi di sumur, ya. Jadi bukan soal makna praktisnya karena saya yakin kisah ini sudah banyak sekali dikhotbahkan, tetapi sumur ini menjadi tempat covenant Allah dengan umatnya. Musa orang yang dipilih Allah, Ishak orang yang dipilih Allah, Yakub Israel umat pilihan Allah, dan sekarang perempuan Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi, yang dijauhi, tapi mendapatkan keselamatan oleh Allah karena dia percaya Yesus adalah Mesias. Kisah yang sangat menarik. Ketika dia menerima air hidup, bukan lagi sibuk setiap terik matahari mengambil air dari sumur Yakub. Kiranya pemaparan ini bisa menambah perspektif kita dalam mengetahui sudut pandang atau poin-poin penting dalam kisah Yesus dan perempuan Samaria, percakapan dengan perempuan Samaria, yang dimana hari ini saya mau memaparkannya fokus di makna sumur Yakub tersebut, dan tadi fokus kepada profil dari si perempuan Samaria. Karena kalau profil Yesusnya kita sudah tahu, dia menjelaskan dirinya sebagai air yang hidup, dia juga roti yang hidup. Ya, Injil Yohanes selalu memaparkan kisah-kisah itu, berbeda dengan Injil Sinoptik. Air hidup, roti yang hidup, yang memberi keselamatan kepada perempuan Samaria. Tetapi yang penting dari profil perempuan Samaria, dia memberitakan kabar baik dan membawa satu kampung datang kepada Yesus. Lagi-lagi kita melihat satu sisi Yesus sebagai orang yang menerima, orang yang menembus batas budaya, sosial, agama pada zaman itu. Di mana orang Yahudi tidak bergaul kepada orang Samaria. Di mana orang Yahudi tidak mau menginjakkan kaki di tanah Samaria. Tetapi Yesus menembus batas itu. Kenapa? Karena yang paling utama bukan soal bagaimana budaya dan sosial, bagaimana Injil diberitakan dan membawa keselamatan. Itu yang paling penting. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus menerima, merangkul, dan bergaul dengan semua orang yang di dunia ini mungkin dicap aneh, dipinggirkan, disingkirkan, dikucilkan. Tetapi Yesus mengajarkan, justru disitulah kita harus datang. Ia harus melintasi Samaria. Kita harus bergaul dengan titik-titik.
Kita harus bergaul dengan titik-titik. Sebutkan saja semua orang-orang yang terpinggir, yang dicap berdosa, yang diasingkan di dunia ini. Karena kita yakin, di mana setiap ada perjumpaan, di situ akan ada keselamatan dan covenant Allah, perjanjian Allah dengan umatnya terjadi. Kiranya kita bisa mendapatkan perspektif baru dari penjelasan kisah ini, dan dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab, share kepada banyak orang pembelajaran-pembelajaran ini untuk mendapatkan perspektif baru dalam setiap kita menggali firman Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam tayangan dan pembelajaran lainnya. Tuhan Yesus memberkati.